Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kembali lagi di channel YouTube saya, Khairun Imam. Gimana nih kabar kalian? Semoga kita semua selalu diberi kesehatan, kemudahan, dan juga limpahan rezeki dari Yang Maha Kuasa, teman-teman ya. Nah, di video kali ini kita akan melihat sebuah tayangan di mana salah satu pengacara dari Roy Suryo, yakni Ahmad Khozinuddin, pengacara yang sangat kondang tahun ini karena sering tampil di TV, pengacara yang sedang naik daun tahun ini karena ijazah Pak Jokowi, dan juga pengacara yang tidak pernah menang pengadilan. Nah, ketika Khozinuddin ini tampil di salah satu stasiun TV, dia malah dipermalukan dan ditertawai oleh hostnya. Yang dimana hostnya ini juga pengacara kondang, teman-teman. Tapi 1000 kali lipat dari Khozinuddin, yakni Hotman Paris. Dan di sana Khozinuddin berdiskusi atau berdebat melawan Bung Rifai, salah satu kuasa hukum dari Pak Jokowi. Kira-kira kenapa ya Khozinuddin dipermalukan dan ditertawai? Nanti kita simak videonya. Selain itu, ada juga tayangan di mana Amin Rais lagi-lagi muncul dengan sebuah video. Tapi kali ini dia mengkritik Pak Prabowo. Dia menyerang Pak Prabowo. Ada apa ini? Bukankah Amin Rais selalu ingin menjilat Pak Prabowo? Apakah karena Amin Rais tidak dapat jabatan, teman-teman? Kasihan banget aki-aki ini ya. Nah, terakhir kita akan mendengarkan penjelasan yang sangat luar biasa dari pengamat politik Adi Praitno mengenai politik kesederhanaan dari Pak Jokowi yang menjadi magnet dan pemikat sehingga rakyat masih cinta dengan beliau. Oke, sebelum kita mulai videonya jangan lupa like, subscribe, dan share. Dan tanpa perlu berlama-lama lagi, mari kita mulai videonya berikut ini. Lebih menyukai semboyan sedikit bekerja, banyak bicara. Salah kau. Seharusnya yang dilakukan Pak Prabowo seperti semboyan Pandu Hizbul Watan Muhammadiyah, yakni dengan haluan sedikit bicara, banyak bekerja. Atau paling tidak tirulah Bung Karno yang mengatakan pentingnya semboyan banyak bicara, banyak bekerja untuk memacu semangat perjuangan bangsa Indonesia waktu itu. Nah, itulah Pak Prabowo. Hal itu ditulis Bung Karno di Harian Pikiran Rakyat tahun 1933. Long time ago. Long time ago. Asik. Bentar. Pak Prabowo ini, Bung Amin, banyak bicara, lebih banyak bekerja. Itu baru Pak Prabowo. Kalau kau apa? Hah? Banyak bicara, banyak nyinyir, tapi nggak ada kerjaan. Klien kami sudah ditetapkan tersangka, maka hak hukumnya untuk membela diri, termasuk diantaranya untuk bisa mengakses bukti agar bisa membuktikan di tingkat penyidikan. Apa sih sebenarnya barang ini, deskripsinya setelah dilakukan verifikasi, itulah hak hukum yang hari ini kami upayakan menjadi hak klien kami dan diberikan oleh penyidik. Langkah berikutnya apa dalam waktu dekat? Langkah berikutnya dalam waktu dekat kami akan mengirimkan selagi surat untuk permohonan pinjam barang bukti yang itu juga terjadi dalam proses pengadilan. Kita lihat saja nanti. Diketawain ya kan. Pinjam barang bukti itu tidak ada dalam hukum acara kan? Dan ridiculous lah, barang bukti yang memberatkan diserahkan ke tersangka. Ini Ketawain mau main-main loh. atau apa proses hukum ini? Kita harus betul-betul fair, equal gitu ya. Jadi Anda merasa tim kuasa hukum Jokowi merasa sudah diambang kemenangan? Tidak, kami hanya agar kebenaran ini diwujudkan, Bang. Kembali lagi, ini bukan soal menang kalah. Pak Jokowi dari awal tapi kita melakukan harus upaya hukum ini hanya dua, Bang. Satu, agar soal ijazahnya ini clean and clear. Kedua, agar nama baiknya dipulihkan. Ini kan kunci pokoknya, kalau itu sudah asli, sudah selesai. Anda sudah di atas Nah, juga angin. ada persoalan lain, Bang. Yaitu apa? Persoalan adalah apakah rekayasa itu terbukti atau tidak. Ya. Jangan lupa juga kita kalau dibilang asli, selesai dong. kita ini terlalu sibuk dengan persoalan ijazah. Sebenarnya ada persoalan lain yang ancamannya lebih besar. Ya. Apakah mereka dalam rangka pencemaran nama baik melakukan atraksi IT yang tidak benar sehingga mengakibatkan masyarakat percaya? Ini yang juga salah satu yang kita sorot, Bang. Apa yang terjadi di 2026 nanti? Makzulkan Gibran dengan people power. Salah. Apa yang terjadi di 2026 nanti? Ya Rismon masuk bui, Roy Suryo masuk bui, Tifa masuk bui. Itu yang bener, Mon. Aduh. Wapres tidak lulus SMA. Aduh, Rismon gak lulus S3 Ya. Jepang. 2026. Awal harus kita makzulkan dengan people power. Kita berkumpul ratusan ribu bahkan jutaan orang Murid Amin Rais. bersama-sama. Ini murid Amin Rais nih. Saya sudah teriak-teriak belum ada yang nonton. Teriak-teriak gak ada yang nonton. Siapa yang sudah kau nonton, Mon? Kasihan banget manusia ini loh. Kasihan banget loh. Jika memang nanti di pengadilan, jika ini sampai ke pengadilan dan kami tidak terbukti melakukannya, maka kami akan melaporkan balik Pak Jokowi dengan tuduhan atau laporan palsu.
Karena kami secara ilmiah, meskipun tanpa dasar, ya, Secara Polda ilmiah, Metro Jaya kemarin tanpa mengatakan dasar. tanpa dasar, tanpa bantahan dengan buku juga mengatakan bahwa buku Jokowi's White Paper itu tidak ilmiah, ya, kami merasa terhina. Bagaimana mungkin, terhina? ya, sekarang kepolisian di luar domainnya yang diatur undang-undang menyatakan bahwa tulisan orang atau buku orang lain itu tidak ilmiah. Di situ kan kecondongan atau kebiasaan dari Polda Metro Jaya sudah semakin terlihat oleh publik. Oke, Bang Rismon, Polisi itu artinya Anda tidak siap punya hak tetap untuk menilai. Ya, Anda Bang? siap dan berkukuh tetap akan teguh menjalankan proses ini meskipun nanti prosesnya akan panjang lagi, Anda dan kawan-kawan. Iya, Bang karena Rismon. memang buku JWP itu isinya metodologi. Harusnya, ya, ahli-ahli yang dipakai oleh Polda Metro Jaya juga menuangkan dalam tulisan dan publikasi supaya rakyat tahu mana yang tidak ilmiah, spesifikkan bab Nggak berapa, penting kok, metode Mon. apa. Nggak penting penelitian kau, Dan dasarnya aja kami nggak kecewa jelas. kenapa Polda Metro Jaya itu sampai menilai buku orang lain itu tidak ilmiah. Emang nggak Tanpa ilmiah? menspesifikasikan, tanpa mereferensikan siapa ahlinya. Dasar penelitian kau aja, bukti yang kalian teliti aja, itu bukan primary evidence. Ijazah yang kau teliti itu ijazah dari media sosial, ijazah dari fotokopian. Kayak mana ilmiahnya, Mon? Mana tulisannya? Gitu. oke. Kami kecewa dengan kebiasaan oleh Polda Metro Jaya. Tapi tidak gentar ya Bang Rismon ya, Anda dan kawan-kawan ya. Iya. Kalau Anda mengatakan itu palsu, maka buktikan kepalsuan itu. Ya udah, Anda datang ke penyidik, tunjukkan ini palsu, Pak. Tapi pertanyaannya pembandingnya itu mana? Iya. Ah, yang kau katakan palsu itu mana ijazahnya itu? Emang kau temukan? Iya. Ya? Atau dia pergi ke Gajah Mada? Lah ini rektor udah ngomong, dekan udah ngomong. Terus kalau rektor sudah mengatakan terbukti bahwa ini adalah benar alumni mereka, terus kita mau percaya sama siapa lagi? Kalau nggak percaya sama rektor, mau percaya sama siapa? Ya, saya pun dilaporkan ijazah palsu begitu juga. Ya ditunjuk rektor yayasan semua clear. Nah, lalu kemudian mereka bandingkan bagaimana dengan Asrul Sani, Pak Asrul. Oh, dia kan dilaporkan ijazah palsu. Ya, yang melaporkan Pak Asrul Sani enggak cuap-cuap kayak media, kayak mereka. Mereka kan buat kajian ilmiah lah, terbitkan buku lah. Jadi yang mana dulu ini? Belum selesai urusan dengan Pak Jokowi, buat lagi buku tentang Gibran. Iya. Nah, jadi orang berpikir ini orang maunya apa? Maunya apa? Lah inilah menurut saya, karena ini sudah dalam due process of law, dalam rangka proses hukum yang sedang berjalan, maka sebaiknya ini memang kita dorong ke pengadilan. Jadi orang melihat ini, ya yang dipersoalkan ijazah, kenapa kok sampai ke kuburan? Terus belum selesai urusan Pak Jokowi, Lari ke Gibran, ke Australia, nyari ijazah Mas Gibran. Ini Emang maunya nggak apa? jelas manusia itu. Satu-satu aja. Saya sih takutnya sebagai Kalau satu mereka tuntaskan, mereka masuk ke yang satu lagi, orang akan dukung. betul. Tapi kalau satu belum selesai, ambil lagi satu lagi, orang berpikir, jangan-jangan ini kau gagal, kau pergi ke sini. Jadi kayak tebar jaring Ya. dapat ikan yang mana gitu ya, Bang ya. Ini kan bukan menjari, Iya. bukan menanggu ini kalau ibaratnya nih kan. Yang saya takutin tuh Bang, sampai titik manapun ini bukan masalah pembuktian tapi masalah mencari cara untuk tidak percaya aja gitu loh, Bang. Ya itu tadi menimbulkan Kegaduhan. publik, menimbulkan ketidakpercayaan kepada Pak Jokowi, kepada wapres kita. Ya kalau saya boleh bicara ya, bahasa-bahasa Roy CS ini sekarang termasuk pengacaranya itu udah nggak lagi pakai praduga tidak bersalah. Ijazah palsu Jokowi gitu aja. Bukan diduga Ngeri gitu ya. kali. Ngeri. Saya aja yang bilang diduga-diduga bisa Kena juga. kena. Apalagi ini langsung gitu. Sebetulnya kan nggak usah ada ahli-ahli juga, ini udah jelas kok. Ya, yang namanya berkaitan dengan penistaan, berkaitan dengan masalah pencemaran nama baik, itu kan konteksnya sederhana aja, ya, gitu. Dia menuduh orang, ya, mengatakan ijazahnya palsu. Lah, dia sendiri ini konteksnya kalau saya lihat belum pernah melihat ijazah asli daripada Pak Jokowi. Dari mana dia mengukur itu ijazahnya palsu?
Ya, kan dari keadaan-keadaan Masuk atau akal. berita yang dibangun ini, itu kan sudah merupakan suatu tindak pidana. Apalagi yang mesti apa namanya dirujuk kepada ahli gitu kan. Iya. Ahli itu kan ada sesuatu perbuatan yang harusnya itu nggak bisa dipidana, ya itu dipidana, dipaksakan dipidana, sehingga memerlukan orang yang ahli untuk menerangkan, ini bukan tindak pidana loh, ini adalah kasus perdata, ini bukan suatu perbuatan yang salah, ini keadaan-keadaan yang memang itu misalnya post major atau keadaan-keadaan yang memaksa terhadap dirinya, kan seperti itu. Tapi kalau keadaan-keadaan yang sudah terlihat seperti ini, apalagi yang dipikirkan gitu kan? Karena kenapa? Kan dia selalu mengatakan kenapa saya merasa keadilan tidak berpihak kepada saya. Itu kan selalu dia menarasikan bahwa dia seorang peneliti gitu kan. Ini konteks yang berbeda antara perbuatan dengan asumsi dia yang akhir-akhir ini mengedepankan bahwa dirinya itu adalah sebagai peneliti. Ini persoalan-persoalan yang menurut saya kacau gitu. Pak Prabowo itu pasti dengan Pak Jokowi. Ya, jadi memang gaya politiknya Pak Jokowi nggak sprinter ya. Enggak sprinter. Dia pelari maraton kan. Tapi ya ini artinya nih pertarungan antara sprint ya kita nggak bisa lepaskan bahwa 2029 ada tiga king dan kingmaker gitu. Tiga king dan kingmaker. Pak Jokowi, Pak Prabowo dan Pak SBY dalam pembentukan koalisi ini kan. Ya. Saya bilang dari sekarang, Pak Prabowo itu pasti dengan Pak Jokowi. Saya bilang dari sekarang. Yakin abang? Yakin. Kalau mau tahu alasannya, podcast sekali lagi kita buka. Mantap. Sampai jumpa lagi dah. Pertama, suka tidak suka, apa yang dilakukan oleh Jokowi dengan gaya komunikasi politik gorong-gorongnya ini dianggap sebagai antitesa. Dianggap telah mengubah persepsi publik soal bagaimana kecenderungan elit dan pejabat di negara kita selama ini. Yang dianggap kaku, dianggap protokoler, yang dianggap susah untuk dijangkau. Dan mungkin dalam banyak hal secara penampilan cukup stylish, cukup necis, dan seterusnya, dan seterusnya. Jaim, susah diajak bicara, dan seterusnya. Tapi ketika Jokowi menjadi gubernur Jakarta dan lanjut menjadi calon presiden, seakan-akan mengubah stigma yang terkait dengan elit dan pejabat publik yang selama ini penuh dengan protokoler, penuh dengan kekakuan. Tapi dengan adanya Jokowi, semua berubah secara total. Jokowi sangat mudah diakses. Jokowi sangat mudah untuk bisa diajak foto dimanapun. Jokowi sangat gampang melakukan politik gorong-gorong. Masuk ke gorong-gorong, ngecek banjir di Tamrin tanggal 26 Desember 2012. Kemudian gaya komunikasi politiknya yang sering kebelusukan ke pasar, tempat-tempat kumuh yang dianggap sebagai mengubah bagaimana wajah politik elit dan republik ini yang mungkin selama ini ketika melihat pejabat adalah sesuatu yang penuh dengan kekakuan, penuh dengan protokoler dan sangat susah untuk diakses, minimal untuk diajak bicara dan diajak berfoto. Tapi Jokowi ketika hadir sebagai gubernur Jakarta 2012, lanjut kemudian menjadi presiden 2014 dan menjadi presiden yang kedua kalinya di 2019, semuanya itu berubah secara total. Vocabulary, kosakata dan gaya komunikasi politik yang selalu muncul ke permukaan adalah politik kesederhanaan, politik kerakyatan, politik belusukan, dan politik gorong-gorong yang itu sangat identik dengan Jokowi. Suka tidak suka, politik gorong-gorong itu telah mengantarkan Jokowi sebagai sosok orang pernah jadi gubernur, kemudian pernah menjadi presiden 2 periode di Republik Indonesia. Betul banget. Itulah yang saya sebut sebagai bahwa Jokowi lah yang kemudian menjadikan bagaimana politik yang mungkin selama ini serba kaku, serba susah untuk diakses oleh warga negara biasa, itu berubah secara total. Karena Jokowi diidentifikasi sebagai sosok yang merakyat, sederhana, penuh dengan kekitaan, dan seperti kebanyakan orang di Republik ini. Itu yang saya sebut sebagai faktor yang pertama. Nah, faktor yang kedua, ini tentu yang saya sebut sebagai suka tidak suka, terlepas dengan segala kekurangan yang dimiliki oleh Jokowi. Gaya politik gorong-gorong dan masuk got itu, gaya politik belusukan itu, tentu itulah yang kemudian menjadi sihir yang cukup kuat melekat pada Jokowi. Siapa yang kemudian tidak suka dengan Jokowi sejak awal kemunculannya jadi gubernur Jakarta? Dan bahkan ketika menjadi calon presiden di 2014, hampir semua pihak kelompok demokrasi, pegiat
demokrasi, kelompok-kelompok kritis, civil society, kelompok-kelompok intelektual, kemudian para agamawan dan seterusnya. Itu kemudian menaruh hati kepada Jokowi. Betul. Itulah yang disebut dengan suka tidak suka. Jokowi telah memenangkan hati publik saat itu dengan gaya komunikasi politiknya yang cukup sederhana. Bahkan orang seperti Pak Anies Baswedan, sosok intelektual ya, tokoh intelektual yang cukup top, bahkan juga seorang aktivis pemenang konvensi Partai Demokrat, juga bergabung menjadi juru bicaranya Jokowi dan JK yang saat itu berpasangan sebagai calon presiden. Bahkan Anies Baswedan adalah sosok yang juga pernah menjadi menteri di eranya Pak Jokowi. Semua penuh puji-puji dengan Jokowi, aktivis, kelompok civil society, kemudian pegiat demokrasi dan seterusnya dan seterusnya. Semua disihir dengan Jokowi yang dianggap sangat identik dengan kebanyakan orang, merakyat dan cukup sederhana. Oke teman-teman, itulah tadi beberapa video yang bisa kita simak, yang bisa kita saksikan pada kesempatan kali ini. Dan gimana menurut kalian tentang pandangan Bung Amin Rais terhadap Presiden Prabowo Subianto? Yang kata Bung Amin, katanya Pak Prabowo ini banyak bicara sedikit kerja. Waduh, nggak tahu aja dia nih. Dia nih nggak lihat medsos, nggak lihat YouTube, atau nggak lihat TV. Pak Prabowo itu sibuk banget bekerja, Bung Amin. Pak Prabowo itu banyak bicara ketika dia sedang berpidato. Di situ doang. Kalau dia bekerja, Pak Prabowo ini senyap, nggak ada bicaranya. Jadi Anda ya hati-hati kalau nggak dapat jabatan, jangan aneh-aneh Bung Amin. Anda sudah beberapa kali menjilat, tapi ya jilatan Anda nggak pernah mempan gitu ya kan. Aduh, Anda itu ya banyak nyinyir, banyak kritik, tapi nggak bisa kerja. Mungkin sama kayak tokoh-tokoh politik elit lainnya yang kemarin juga kalah pilpres. Nah mungkin seperti itu. Banyak bicara, banyak kritik, tapi kerjanya nggak ada. Nah itu Bung Amin. Anda mungkin masuk golongan itu gitu ya kan. Dan gimana tadi pengacara kondang kita Ahmad Kosinudin dipermalukan habis-habisan oleh Hotman Paris, diketawain. Ya saya nggak tahu ya, ini pengacara tahu aturan atau enggak. Kayak tadi Bung Hotman mengatakan itu nggak ada aturannya kan, meminjam barang bukti loh. Kalau ahli forensik Bang siapa namanya yang kemarin tampil di iNews Rakyat Bersuara, waduh lupa saya juga namanya ya. Barang bukti itu, ijazah itu bisa diminta untuk diteliti di uji forensik di lembaga independen, nanti di pengadilan, bukan pada saat penyidikan. Ini kan konyol. Di situ baru ruangnya, pas di pengadilan, bukan di kepolisian. Main polisi kan sedang memegang barang bukti, disegel lah, di apalah. Ini kan nanti mau dilimpahkan ke kejaksaan, ini nanti mau dimasukkan ke pengadilan sebagai alat bukti. Kalau alat buktinya nanti kau pinjam, tercemar, ya nanti jadi pertanyaan lagi sama hakim. Nah kemudian, tapi saya akan curiga nih teman-teman, nanti kalau dia meminjam, dia kan ngirim surat nih ke polisi untuk minjam barang bukti. Nah, kalau tidak dipinjamkan, pasti ngomongnya, oh polisi tidak meminjamkan barang bukti, polisi takut kalau ijazahnya nanti diteliti dan terbukti palsu. Nah, itu lagi framing-framing yang akan dibangun oleh mereka nih. Jadi ya gimana teman-teman ya? Memang langkah-langkah mereka ini, langkah-langkah hukum mereka ini seperti orang yang tidak ngerti hukum. Kalau kata Hotman Paris, kata kuasa hukum Pak Jokowi, kata ahli-ahli hukum seperti Bung Peter dan lain sebagainya. Ini konyol teman-teman. Ini sama kayak Refli Harun gitu ya kan. Kosinudin ini katanya ya kalau ada langkah hukum yang mau diambil, dia tidak pernah diskusi dengan kliennya. Sama kayak Abdul Ghafur. Saya jadi teringat dengan kata-kata dari Firdaus Oiwobo. Kuasa hukum dari Roy Suryo ini hanya menumbalkan Roy Suryo. Dan tadi mengenai Rismon yang dia merasa terhinakan karena sudah orasi koar-koar makzulkan Gibran. Kita nanti akan people power di 2026. Rupanya nggak ada yang nonton live-nya. Aduh, kasihan banget orang-orang ini ya. Oke lah teman-teman, mungkin cukup sekian dulu video kali ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share videonya. Akhir kata, billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.